Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Semoga kalian diberi Allah kesehatan dan semangat selalu. Anak-anak, hari ini kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 1, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Kemarin kalian sudah membaca surat Al-Kafirun, bahkan kalian sudah menghafalkan Quran surat Al-Kafirun dengan artinya, dan hari ini kita akan memahami arti. Kalian kan sudah hafal dari arti surat Al-Kafirun. Sekarang kita mempelajari apa sih maksudnya dari arti tersebut, ya. Isinya surat Al-Kafirun itu apa? Nah, kita mulai dari ayat 1, yaitu kita mulai dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Surat Al-Kafirun seperti yang kalian baca, seperti kalian hafalkan, bahwa surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir berarti orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tuh. Surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah, ya. Surat Al-Kafirun di Al-Quran menempati urutan yang ke-109. Jadi yang dimulai surat Al-Quran itu kan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, surat Al-Kafirun ini menempati pada urutan yang ke-109. Nah, surat Al-Kafirun ini menerangkan bahwa kegagalan orang kafir mencegah dakwah Nabi. Jadi Nabi itu mengajak umatnya menyembah Allah. Orang-orang kafir berusaha untuk menggagalkan Nabi Muhammad, dan pada akhirnya Nabi Muhammad tidak mau mengikuti cara beribadah orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad mempersilahkan mereka untuk beribadah menurut ajaran agamanya, gitu. Jadi Nabi Muhammad dipengaruhi mereka untuk menyembah Tuhannya, tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan ajarannya. Nah, kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya dari ayat 1 ini adalah Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir. Kan karena tadi orang-orang kafir berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi, mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Dan orang-orang kafir ini berusaha menggagalkannya, gitu. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Dijelaskan di ayat kedua. Ayat kedua berbunyi, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah sembahan orang-orang kafir. Apa sembahan orang-orang kafir? Yaitu berhala, patung, bukan menyembah Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak mau menyembah sembahan orang-orang kafir, tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung. Itu ayat kedua. Nah, selanjutnya di ayat yang ketiga adalah wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Kamu ini adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini tidak menyembah Allah,
kamu orang-orang kafir juga tidak menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah, yaitu Allah. Jadi tadi di ayat 2 Nabi Muhammad menolak untuk menyembah Tuhan mereka. Dan di ayat ketiga dijelaskan orang-orang kafir pun tidak menyembah Allah. Selanjutnya di ayat keempat wala ana abidum ma abattum, artinya dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad ditegaskan lagi sama Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dan kaumnya tidak menyembah apa yang mereka sembah. Tidak akan pernah Nabi Muhammad menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Ya, orang-orang kafir sembah yaitu berhala dan selain berhala, patung dan lain-lain. Nabi Muhammad sangat tegas menjelaskan kepada mereka bahwa saya dan kaum saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, yaitu berhala. Di ayat 5, di ayat keempat dijelaskan bahwa, mohon maaf ini salah tulis ya, wala ana abidum ma'abatum. Nah itu tadi, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad menegaskan kembali bahwa Nabi Muhammad dan kaumnya tidak pernah menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Di ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya bahwa Nabi Muhammad juga menegaskan orang-orang kafir ini juga tidak akan menyembah apa yang disembah Nabi Muhammad, yaitu Allah. Di ayat 4 tadi dijelaskan Nabi Muhammad tidak menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Di ayat kelima juga ditegaskan bahwa kamu juga tidak akan pernah menyembah Allah. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu di ayat ke-6. Artinya bahwa dalam hal beribadah dan keimanan kita tidak boleh mengikuti ajaran orang-orang kafir. Mereka kita bebaskan untuk beribadah menurut agamanya, dan kita harus mengikuti agama kita, kecuali dalam hal sosial kita boleh bersama mereka. Tetapi kalau hal beribadah, agamamu silahkan agamamu, jangan memaksa orang lain. Agamaku ya agamaku, saya beribadah menurut agama saya. Nah itu adalah surat Al-Kafirun. Jadi menerangkan bahwa indahnya saling menghormati. Semua orang mempunyai agama masing-masing. Kita tidak boleh memaksa untuk ikut kepada kita, ya. Tetapi kita harus saling menghormati. Itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa kita harus saling menghormati antar berbeda agama, antar agama di Indonesia. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan mereka, kita tidak boleh mengolok-ngolok mereka. Mereka punya keyakinan masing-masing. Nah, itulah surat Al-Kafirun. Itulah nak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semua tidak sama dengan seperti kita dalam hal agama. Untuk itu kita tetap saling menghormati, tidak boleh saling mengejek, saling mencela, ya. Bunius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.